Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiblia dengan NPM 214501016. Saya dari Lokal A1. Di sini saya ingin memenuhi tugas MKWU Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Zainal Abidin Muja, BIS MIRKH. Di sini saya akan membahas mengenai asas-asas umum dalam hukum Islam. Sebelum kita ke asas-asas umum dalam hukum Islam, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu asas. Kata asas berasal dari lafal bahasa Arab, yaitu asasun, yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan ada 3 pengertian kata asas. Yang pertama, hukum dasar. Yang kedua, ada dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat. Dan yang ketiga, dasar cita-cita atau cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara. Kata asas yang dihubungkan dengan hukum memiliki arti berupa suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah suatu aturan, dasar, dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Asas dalam hukum Islam terbagi menjadi 2, yaitu asas umum yang mencantum segala ketentuan semua hukum dalam Islam itu sendiri, dan asas khusus yang meliputi asas dalam hukum pidana, muamalah, kewarisan, dan pernikahan. Di sini kita langsung membahas mengenai asas-asas umum hukum Islam. Asas-asas umum dalam hukum Islam ini ada 5. Yang pertama, ada asas keadilan. Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencangkup semua asas dalam bidang hukum Islam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan kata ini lebih dari 1000 kali. Terbanyak disebutkan setelah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan, diantaranya adalah surah An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, ada asas kepastian. Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Asas ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Isra 17 ayat 15 dan Al-Ma'idah 5 ayat 95. Yang ketiga, ada asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum, selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan kepastiannya, maka
Juga diperhatikan dimensi kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat banyak. Yang ketiga, ada asas tauhid atau mengesahkan Tuhan. Prinsip keesaan Tuhan atau tauhid memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap seseorang memahami Tuhan dan firman-Nya. Karena keesaan Allah yang melambangkan kedaulatan Tuhan, maka tidak ada pihak manapun yang dapat menyamakan kedaulatannya. Firman Allah, "Walam yakul lahu kufuwan ahad," artinya, dan tiada sesuatu pun yang sebanding dengan Dia. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 4. Semua manusia bermuara dalam satu kalimat tauhid yang sama, yaitu La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Quran Surah Al-Imran ayat 64 yang artinya, katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan yang terakhir, kelima, ada asas kemerdekaan atau kebebasan. Islam mengenal asas kemerdekaan bagi pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan beragama, kebebasan bertindak atau berbuat sesuatu, kebebasan berpikir, dan kebebasan individu dalam batas-batas norma yang dibenarkan hukum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara tegas dalam firman-Nya menjelaskan bahwa tidak ada paksaan bagi setiap orang untuk memasuki agama Islam. Semua boleh memilih dan konsekuensinya pilihannya masing-masing. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan berfirman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hanya itu penjelasan mengenai asas umum dalam hukum Islam, dan berakhirlah sudah presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tutup tempayan dari besi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.